Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulistiawati dari SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta. Saya mengajar bahasa Jepang di kelas 11 MIPA 1 sampai dengan MIPA 7. Kali ini pada bulan September pemecahan masalah saya yaitu bagaimana siswa membedakan bunyi Hatsuong. Nah, agak sulit ya. Mari kita lihat berikut ini. Di sini ada agenda terlebih dahulu. Yang pertama, kita deskripsikan masalah yang dihadapi pada bulan September ini. Kemudian kita cari apa akar permasalahannya. Nah, setelah itu kita cari alternatif solusi untuk menyelesaikan akar permasalahan tersebut. Kemudian kita lihat hasil dari pemecahan masalahnya. Nah, setelah itu kita akan tahu bagaimana hasil pemecahan masalah itu diambil dari beberapa sumber rujukan. Kita mendeskripsikan dulu permasalahan yang dihadapi. Bunyi merupakan langkah awal manakala kita mendalami suatu bahasa. Dengan memahami bunyi-bunyi bahasa yang merupakan faktor yang sangat potensial dapat mempermudah bahasa yang kita pelajari. Kalau dalam bahasa Jepang, terdapat macam-macam bunyi, dari seiong, dakuong, handakuong, dan konsonan nasal en yang disebut dengan hatsuong. Kemudian ada juga sokuong, yoong, dan bunyi panjang coong. Bunyi atau ucapan itu dalam bahasa Jepang disebut juga dengan hatsuong. Hatsuong sering disebut juga dengan hanareong. Nah, dalam penulisan bahasa Jepang, huruf kan hatsuong atau hanareong itu dinyatakan dengan huruf hiragana en. Kemudian salah satu yang dihiburkan dengan bunyi nasal. Akar permasalahannya adalah siswa sulit membedakan bunyi-bunyi hatsuong. Bunyi hatsuong itu ada beberapa macam. Yang pertama, konsonan en diucapkan sama-sama en apabila huruf berikutnya setelah huruf en itu adalah ada en, s, t, dan d. Contohnya sanin, jelas sanin. Konsonan en juga diucapkan m. Setelah huruf n adalah b, b, dan m. Contohnya empitsu, bukan enpitsu tapi empitsu. Konsonan en diucapkan eng apabila huruf berikut setelah en adalah k, g, dan konsonan en terletak di akhir kata. Contohnya hong. Hong dibaca hong, bukan hon atau hong. Nah, apabila muncul di depan vokal, konsonan ini contohnya pada vokal i diucapkannya menjadi sei. Pada vokal e diucapkannya kien. Pada vokal a diucapkannya hi. Pada vokal o diucapkannya kyo. Dan pada vokal u diucapkannya aun. Alternatif solusinya seperti apa? Jadi saya meminta pada siswa untuk mendeskripsikan hatsuong dan ragamnya seperti apa. Mereka mencari tahu sendiri. Mereka mencari dari internet, mereka mencari dari aplikasi, kemudian mereka akan tahu bagaimana hatsuong tersebut dan ragamnya. Setelah itu mereka wajib menjelaskan bagaimana perbedaan penggunakannya. Penggunaannya seperti apa. Satu sama lain akan berbeda informasinya. Jadi semuanya dijelaskan oleh siswa. Kemudian kita praktekkan dengan menggunakannya dalam KIW di kelas. Sehingga mereka akan tahu bagaimana bunyi yang dihasilkan oleh hatsuong tersebut. Dari hasil pemecahan masalah tersebut, di situ siswa dapat memahami apa hatsuong itu dan bagaimana saja bentuknya, bunyinya. Apakah bunyi yang di akhir atau di awal, mereka akan tahu seperti apa. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan mengenai perbedaan bunyi hatsuong itu seperti apa. Dan siswa dapat menggunakan hatsuong dengan baik dan benar pada saat KIW kelas. Jadi mereka sudah tidak salah lagi karena sudah mencari tahu dan mengerti juga memahami bagaimana penjelasan hatsuong tersebut. Sumber rujukan yang saya cari
yaitu terdapat dari bukunya Ahmad Zaidi dan Sujianto pada tahun 2014, yaitu Pengantar Linguistik Bahasa Jepang. Penerbitnya itu adalah Kesenteng dari Jakarta. Yang kedua adalah jurnal dari Ibu Renariah di tahun 2006 tentang bunyi bahasa Jepang. Ini adalah jurnal fokus jurusan pendidikan bahasa asing. Kemudian saya juga melihat dari tesisnya Rahil Karima di tahun 2014 mengenai analisis kemampuan belajar bahasa Jepang dalam pelafalan bunyi konsonan nasal N, yaitu Hatsuong pada tesis Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dadah!